Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita bisa menghadiri seminar penelitian SD 6 Savana di hari yang kedua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penguji, pembimbing dan juga orang tua yang telah hadir di sesi yang pertama ini. Udah gak sabar teman-teman melihat penampilan yang pertama? Oke, kita langsung aja panggilkan presenter pertama dan MC Elda dan Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bu Janita and Miss Collie, ex-minors, the Honorable Miss Ellie, ex-advisor, the Honorable Elder Ernest and all my friend, ladies and gentlemen, thank you for being here with me at this morning. My name is Maliki Habibur Rahman. I'm your MC at this event, and it's great pleasure to welcome you this awesome event. And let's open the exciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to welcome the first agenda, the first presenting by the Gay Passion Center. The first given by Elder with the title The Use of Plastic Packaging During the Fundraising 40 Week. Please give your attention to Elder and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Elder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable Miss Fadila as examiner and Miss Janita as examiner and Miss Ernie as advisor. I will present my result with the title My name is Elda Rizky Putra. I will present my result with the title The Use of Plastic Packaging During Fundraising for 3 Weeks. Background. Fundraising is an activity aimed at raising funds in SI. The fundraising activities are carried out by students of grade 3, 4, and 5 who are about to have a major outing event. The products sold during the fundraising are food and drink, which are usually packaged. One which is plastic packaging. Plastic is unorganic waste which is plastic packaging. Plastic difficulty to decompose and can take hundreds of years. Research want to find out the amount of plastic waste produced by upper grade during the 3 weeks of fundraising. Objective: to determine amount of plastic waste produced during fundraising activities at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam Depok over a period of 3 weeks and to find out the distribution data of each class. This research used experimental method. Research flow. First, preparing 3 trash form used gallon. Second, putting out the trash on Friday. Third, use cardboard and to type right class name. Fourth, counting the amount of plastic waste in each trash can. Fifth, processing the data collected over 3 weeks. Result: grade 4 get 55% with a total of 89 plastic packaging. Grade 5 get 31%.
with a total of 49 plastic packaging. Grade 3 get 14% with a total of 22 plastic packaging. Discussion. The number of plastic package obtained from fundraising activities over 3 weeks is as follows. First, the class that produced the most plastic waste was grade 4, which amounted to 55%, totaling 89 items. Second, after that, grade 5 is 31%, with a total of 49 items. Third, and the last is class 3, 14%, with a total of 22 items. The type of plastic waste is dominated by Mambo ice warpers. Conclusion. This study showed that plastic packaging from fundraising activities produced over approximately 3 weeks of observation result in too much plastic packaging. The largest amount of plastic packaging was found in grade 4, with a total of 89, while the smallest amount of plastic packaging was in grade 3, with a total of 22. In addition, the largest plastic packaging found among all classes was Ice Mambo packaging. Suggestion. First, students are expected when buying snacks to consume them responsibility and be accountable of the snack they purchase. Second, the school is expected to create standard operating procedure for fundraising activities carried out by every Friday. Third, parents involved in providing fundraising sales in the form of food and drink are expected to choose menu items that do not plastic packaging. Thank you for attention. Good job, Elder. Let's have big applause to Elder. Any question? Time for examiners, time for advisor, time. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cemang 3 minggu? Karena kalau di bawah 3 minggu itu kurang maksimal plastik yang ditemukan, juga kan kelas yang lain belum ngeluarin produk plastik gitu. Juga kalau lebih kelamaan. Oke, kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya pakai apa buat mengurangi sampah plastik? Saat ini untuk mengurangi sampah plastik, untuk mengurangi itu tanggung jawab tentang plastik itu. Sebenarnya untuk mengurangi masih sulit karena packaging itu kan masih pakai plastik, jadi ya nggak bisa, susah. Terima kasih. Ya. Time for examiners, time for advisor, time for examiners. Cek. Oke, terima kasih Maliki dan Elde. Terima kasih Maliki dan terima kasih Elde sudah mempresentasikan hasil penelitiannya selama 3 minggu ya? Ya. Oke. Ini judul yang bagus dan real sekali.
Elde lakukan di meneliti sampah plastik yang dihasilkan fundraising setiap hari Jumat ya? Ya. Oke. Nah, dari penelitian Elde, kesimpulannya itu dari 3 minggu itu seperti apa? Kesimpulannya itu kita itu seperti mengumpulkan plastik-plastik itu, ntar kita hitung. Setelah sudah dihitung, ntar ditulis di situ beberapa hasilnya, habis itu dibuat jadi persen, dibuat jadi diagram. Oke. Bagaimana kesimpulannya? Di pekan 1 berapa, pekan 2 berapa? Oh, di pekan 1 itu ini yang jualan plastik kan masih dikit ya. Jualan itu- plastik? Jualan ini maksudnya jualan ini yang menggunakan packaging plastik. Masih ada packaging. baru ada kelas 4, di pekan kedua ada kelas 5 sama kelas 4 lagi. Di pekan ketiga baru SD 3 jualan Oke. yang menggunakan kemasan plastiknya. Jadi yang terbanyak menghasilkan plastik tadi kelas berapa? 4, Kelas 4. 89 plastik Oke. packaging. Siap. Sarannya Elde apa dari menemukan hasil kesimpulan tersebut? Hasil kesimpulannya adalah untuk mengurangi sampah plastik itu masih susah soalnya masih pada pakai ini. Sarannya itu ini dengan cara bertanggung jawab dengan sampah plastik itu. Bukan ya yang jualan itu bertanggung jawab, ntar ngingetin yang jualannya, yang mau beli itu tolong dibuang ke tempat sampah ya, jangan dibuang berceceran. Ya itu sarannya. Oke. Terus tadi kalau nggak salah ada saran lain deh. Iya, Ada 3 ya untuk pembeli, untuk penjual, untuk sekolah ya tadi ya? iya. Gimana? Kalau untuk sekolah itu dia untuk menjalankan prosedur, operating prosedur. Gitu. Operating prosedur tuh apa ya? Kalau prosedur perjalanan. Maksudnya Elda peraturan gitu ya? Iya kayak peraturan gitu. Oke. Terima kasih banyak Elda, Iya. keren. Cuma nanti Bu Dila saran ada penyajian data di tabelnya itu. Kalau Bu Dila lihat di hasil tulisannya itu ada yang perlu direvisi kayaknya. Iya. Nah, terima kasih, keren banget Elda. Iya. Terima kasih ya. Iya. For advisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nita mau tanya nih ke Elde, gimana perasaannya hari ini? Deg-degan. Setelah presentasi gimana? Udah selesai nih tadi bawain presentasi. Udah rasa lega sih, udah tinggal nungguin aja. Tinggal nungguin apa? Tinggal nungguin yang lain presentasi. Oke, presentasinya cukup bagus. Terus apa namanya? Suaranya juga cukup jelas. Bu Nita mau kasih pertanyaan satu. Kira-kira ada nggak pesan untuk teman-teman satu aja dari Elde apa yang harus dilakukan agar berpengaruh dengan penelitian Elde? Yang harus dilakukan itu adalah mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tempat makan sendiri. Bawa tempat makan sendiri. Terus kalau misalnya ada yang dagang di hari Jumat gimana? Nggak boleh dagang? Nggak boleh beli apa? Boleh. Tapi yang kalau gitu harus bertanggung jawab dengan sampah plastiknya. Coba ke teman-teman ngomongnya. Gimana tadi? Yang tadi kalau pengen jajan setiap hari Jumat itu diusahakan untuk bawa tempat makan untuk mewadahi makanan yang menggunakan packaging plastik. Tapi jika tidak membawa tidak apa-apa. Tapi packaging plastiknya harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh dibuang rata-rata dan harus dibuang ke tempat sampah. Oke, beri tepuk tangan pada Elde. Oke, itu aja dari Bu Nita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Gimana dek? Udah lega belum? Udah Bu. Tepuk tangan dong buat Elde sekali lagi. Cerita aja ya, sebenarnya Elde datang itu udah dengan judul ini dan dia memaparkan sendiri presentasi, Bu aku mau judul ini ya Bu gitu kan. Kenapa sih Dek gitu kan. Kan fundraising itu masih banyak tuh Bu, sampah berserakan dan itu juga buang sampahnya nggak di tempatnya. Ya udah terus akhirnya mau gimana ya gitu, ya udah kita akhirnya
bareng-bareng nih sama Elde, ya udah kita bikin ini ya, bikin tempat sampah, kita labelin yang kelas itu yang berjualan. Akhirnya ternyata di situ pun juga masih banyak gitu. Akhirnya dari kelas mana buang sampahnya di mana. Terus ada sampah kertas ya. Jadi kita tiap Jumat siang jam 1 itu ketika Elde udah pulang, kita sortirin sampah gitu kan. Ternyata jadi kita tahu nih, oh ternyata kelas-kelas mana sih yang tidak menggunakan kemasan plastik gitu. Awal-awal tuh masih banyak nih kelas besar gitu kan. Kelas 3 masih nol nih, belum ada di pekan 1. Pekan 2 mulai ada lagi. Nah, pekan ketiga itu banyak-banyaknya menggunakan kemasan plastik. Jadi mungkin lebih di ini lagi, apa kata Elda tadi, ada peraturan sih buat fundraising gitu kan ya, kalau bisa penjualnya yang nyiapin sendiri sampahnya gitu biar dibawa pulang lagi, jadi nggak numpuk banyak. Keren deh. Itu aja sih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El, gimana? Apa? Gimana Apa? rasanya? Deg-degan. Deg-degan? Alhamdulillah kalau masih deg-degan. Semangat ya. Ya, Udah nggak deg-degan kan? enggak. Kalau nggak deg-degan paling mau sambutan. Iya. Iya. Makasih El. Ya. Oke, good job. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pada Bu Fadila, Bu Janita, Bu Erni, dan Bapak Ibu Fasil, dan teman-teman Elde sekalian di SD 6, terima kasih buat semuanya. Alhamdulillah hari ini Elde sudah melalui ya prosesnya. Hal pertama yang tadi pagi saya sampaikan ke Elde, nikmatin prosesnya El. Karena kadang-kadang Elde nanya, Pak kalau salah gimana? Gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Dulu waktu ingat banget ya Bu Erni, waktu emang harus presentasi ya ke tempat Bu Erni? Enggak, tapi dia presentasi dulu dengan judul itu gitu kan waktu itu. Terus awal mula saya brainstorming ke Elde sebenarnya bukan ke sampah Bapak Ibu dan teman-teman, tapi kemana? Makanan bergizi. Karena ingat banget dari kelas 4, 5, 6 itu hobinya Elda itu masak gitu kan. Dia hobi masak gitu kan. Terus kenapa kita nggak bikin yang makanan bergizi di sekolah El? Tiba-tiba pulang saya udah presentasi ke Bu Erni tentang fundraising. Apa alasannya? Gitu. Karena Bapak sering di outing katanya. Di situ. Ya alhamdulillah sudah terlalui dari awal Bu Erni. Kelas, ingat banget diingetin Bu Erni, Pak dulu kelas 1 Elda datang ke sekolah masih kecil banget ya Bu Erni, tiba-tiba datang ke saya udah kelas 6 Pak Eli. Ternyata 6 tahun sangat cepat dan alhamdulillah prosesnya terlalui. Dan pastinya Bu Erni terima kasih sekali udah dampingin El selama persiapan dan fasil-fasil kelas yang pastinya udah membantu mensupport Elda gitu kan. Secara tidak langsung proses ini memang dari pilihan Elde sendiri. Elde memutuskan untuk mengambil judul ataupun kegiatannya sesuai yang Elde mau gitu kan. Dan paling kalau nyampe rumah sharing gitu kan, kenapa ya Pak fundraising masih ada sampah dan yang lain gitu kan. Gak apa-apa nak, namanya juga fundraising, masih banyak hal yang harus kita evaluasi ke depannya, kita perbaiki gitu kan. Tapi pada dasarnya adalah proses pembelajarannya sederhana gitu kan. Berproses dan terus memperbaikinya. Kalau saja itu. Mungkin dari terakhir kemarin ya Bu Erni, waktu bikin PPT, saya ingat banget berapa kali ya Bu, ada 2 atau 3 kali yang harus direvisi gitu kan. Kadang-kadang di L besok latihan ya, ataupun penelitian, tahu-tahu dia ngerjain yang lain. Saya bantuin Bu Erni aja nggak mau penelitian, oh hari itu dia nggak mau, ya nggak apa-apa gitu kan. Biar dia nikmatin prosesnya, tapi nyampe rumah besok di deadline udah, alhamdulillah udah mau ngerjain, itu sih.
Nah, buat teman-teman, terima kasih ya teman-teman SD6. Pastinya di rangkaian ini ada support teman-teman juga, Bapak Ibu Fasil semuanya. Dan pastinya buat Elde, udah kelas 6 SD, bentar lagi SMP. Semangat El, bismillah. Maliki, terima kasih. Ya, insya Allah itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for bringing your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elda dan Maliki atas tampilannya hari ini. Bagaimana teman-teman tampilannya? Bagus? Bagus, alhamdulillah. Oke, untuk sesi yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini kita akan siap-siap untuk sesi yang kedua. Oke, Ibu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.